Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk bergabung kembali di dalam Zoom meeting kita. Eh, Sesuai agenda, malam hari ini kita akan melanjutkan presentasi mata kuliah Hukum Tata Ruang yang akan disampaikan oleh saya sendiri dengan judul Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara. Pertama-tama, ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai suatu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup. Dalam detail tata ruang, perencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah, kabupaten atau kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten atau kota. Penyusunan dalam tata ruang meliputi penyusunan dan penetapan tata ruang. Dalam hal penataan ruang juga terdapat rencana zonasi kawasan antar wilayah atau RZKAW yang dalam penyusunannya meliputi rencana zonasi teluk, rencana zonasi selat, dan rencana zonasi laut. Yang mana hal tersebut dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan. Selain itu, terdapat rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu atau RZKSNT yang meliputi perairan di sekitar situs warisan dunia alami di laut dan atau perairan di sekitar kawasan pengendalian lingkungan hidup. Selanjutnya terdapat rencana detail tata ruang kawasan perbatasan negara atau RDTR KPN yang dilaksanakan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri. Penyusunan RDTR KPN tersebut mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan dan karakteristik pedesaan di kawasan perbatasan negara yang memiliki fungsi utama sebagai kegiatan ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya dengan karakteristik perkotaan. RDTR KPN ini juga mengacu pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional atau RTRKSN, yang mana dalam pasal 51 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang menyebutkan bahwa pada perumusan RDTR KPN ini memperhatikan beberapa aspek. RDTR KPN ini juga menjadi acuan untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah provinsi dan kabupaten atau kota terkait. Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah provinsi dan kabupaten kota terkait, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, perwujudan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, serta penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi. Penyusunan RDTR KPN ini juga terdapat dalam pasal 52 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Penyusunan rencana rinci tata ruang kawasan perbatasan negara melibatkan beberapa aspek utama. Hal tersebut meliputi peran dan fungsi rencana rinci tata ruang kawasan perbatasan negara atau RDTR KPN, ruang lingkup rencana, tujuan rencana, struktur dan pola kawasan, aturan pemanfaatan ruang dan zonasi, peraturan, pengaturan kelembagaan, peninjauan dan revisi serta sanksi. RDTR KPN ini merupakan rencana tata ruang penetapan kawasan perbatasan negara yang merupakan kawasan strategis bagi negara yang bertujuan untuk memastikan pengembangan kawasan perbatasan sejalan dengan RPJMN. Badan Nasional Pengelola Perbatasan bersama sejumlah kementerian lembaga tetapkan tata ruang kawasan perbatasan menjadi agenda prioritas nasional. Perpres nomor 118 tahun 2022 tentang Rencana Induk Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan tahun 2020 sampai 2024 merupakan pedoman nasional serta acuan kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Dalam Perpres tersebut, kawasan perbatasan salah satu kawasan strategis nasional
yang wilayah penataan ruangnya diprioritaskan. Oleh sebab itu, sudah seharusnya Kementerian ATR dapat mempercepat penyelesaian rencana detail tata ruang atau RDTR KPN agar dapat menjadi dasar bagi kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah dalam menentukan arah pembangunan di daerah kawasan perbatasan negara. Kesimpulannya, penyusunan RDTR KPN dilaksanakan oleh menteri yang dilaksanakan dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan peraturan menteri. Penyusunan RDTR KPN tersebut mencakup kawasan dengan karakteristik perkotaan dan karakteristik pedesaan di kawasan perbatasan negara yang memiliki fungsi utama sebagai kegiatan ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya dengan karakteristik perkotaan. RDTR KPN ini mengacu pada Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional atau yang disingkat dengan RTR KSN yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang. Penyusunan RDTR KPN ini merupakan prioritas pemerintah pusat dan diharapkan demikian diselesaikan sesegera mungkin sebab kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis bagi negara dan pembangunannya sangat menentukan bagi pembangunan negara secara keseluruhan. Sarannya, diharapkan dapat memprioritaskan penyelesaian RDTR KPN yang belum terbit, seperti pada RTR kawasan perbatasan negara dengan laut lepas agar tidak terjadi hambatan dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan. Kemudian dapat mempercepat integrasi RTR KPN laut lepas dengan RZKSNT untuk memastikan konsistensi dan kesinambungan dalam pengelolaan di kawasan tersebut. Memperhatikan fungsi utama kawasan perbatasan, termasuk fungsi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya, serta bagaimana pembangunan di kawasan tersebut dapat mendukung pembangunan negara secara keseluruhan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian materi ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.